pembahasan kemarin sama Mas Haris itu aku udah bilang dia tanggal 24 Juli. Resnya Itu hari Senin ya kalau nggak salah. Senin kok, bener kok. Ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Tekno. Sudah ada Ko Hans, terima kasih Ko. Siap. Jadi tadi ada beberapa bahasan gitu. Jadi yang itu nggak usah dibahas, mendingan. Yang mana? Yang tadi, yang kita gibain Magadir. Malah gua sebut, aduh. Kagak, jadi begini Bos Gadir. Ditunggu untuk apa namanya street race kalau nggak bentrok gitu, karena Tekno kapan juga street race? Nggak tahu deh, tungguin info dari orang atas aja lagi gitu. Nah ini gue berada di kendali siarnya Tekno, jadi kalau teman-teman lihat nanti mungkin gue spill sedikit ya, itu ada rentetan CCTV biar kelihatan semua aktivitasnya, siapa yang lagi slow, siapa yang lagi bengong, itu kelihatan semuanya di situ. Nah gini kok. Ya. Yang memaksa gue datang ke sini adalah karena ada beberapa DM masuk itu untuk mereka meminta info, kepastian bagaimana antara laga persahabatan antara Wijaya dan Tekno itu terselenggara. Betul. Beberapa bulan lalu gue sempat ke Mas Aris kan, ngobrol sama beliau kan, nyari waktu, nyari tempat, itu kan kendalanya banyak ya sekarang ya, apalagi sekarang kan belum buka lagi. Nah, terakhir ada obrolan apa dengan Mas Aris kok? Jadi sebenarnya udah lama nih, mau main itu sudah lama. Cuma kendala kemarin ada trouble di bengkel, aku lagi rapi-rapin bengkel. Terus banyak ini juga. Terus di Sentul juga buka tutup. Jadi waktunya tuh nggak pas gitu loh. Kondisinya kan begitu, tahu dong. Sentul ntar tutup, tiba-tiba nggak bisa sewa lah, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya pembahasan kemarin sama Mas Haris itu aku udah bilang dia tanggal 24 Juli. Resnya Itu hari Senin ya kalau nggak salah. Senin kok, bener kok. Ya. Cuman kata Mas Haris kan dia minggu balap di mana gitu, drag. Di Sidoarjo kayaknya ada kok. Mungkin. Jarum Black apa gitu? Iya, Black. Iya, Black Experience tuh setelah di itu ya udah Sidoarjo. gimana Mas Haris bagus aja seperti apa. Mungkin diundur kalau nggak Selasa, Rebo. Nah ya udah Mas, aku tinggal konfirmasi ke Sentul nih. Aku besok ke Sentul untuk memastikan gimana bisa setting, bisa main. Nah, tinggal jawaban dari situ. Seumpama gini, misalkan si Sentul itu sedang ada agenda besar nih, misalkan mau ada acara besar segala macam, nggak bisa dipakai, berarti nggak jadi di tanggal itu dong berarti kok, mundur lagi dong berarti kok. Iya mau ngomong mundur. Ya mau ngomong lah, kan dari perjanjian awal itu kan kita main part 1 itu di Sentul. Kalau part 2 oke. Misalnya Mas Haris mau di mana Jawa gitu, yang penting 500 meter oke, nggak masalah. Ya udah deh, kalau menurut gue sih mending Sentul aja kok. Iya makanya lebih aman. Maksudnya ya, memang yang nonton juga enak jadi kan. Lebih safety. Iya, kayak ya kebanyakan teman-teman kan lebih nyaman kan di situ sebenarnya. Terus untuk kelasnya sendiri gimana kok? Kalau untuk kelas Mas Aris tuh maksimal 400 cc. Berarti nanti di-scrut berarti? Scrut. 400 cc di Mas Aris di Wijayanya. Ya. Kalau dari Teknonya? Maksimal 2,5. 250. Emang gitu ya, maksudnya si 2 tak itu memang selalu setengahnya dari si 4 tak apa? Itu apa perjanjian apa emang idealnya begitu apa gimana sih? Ideal. Idealnya jadi kalau 2 tak itu misalnya 1 kali 6 yang 4 tak. Misalnya 100 cc 2 tak nih, itu seimbang sama 160 cc 4 tak. 1,6 lah perkalian. Itu teori. Ya aku ambil garis besarnya itu aja. Dan kesepakatannya sudah ada? Udah tertulis. Basic mesinnya bebas? Ya pokoknya Ninja sama MX. Ninja sama MX. MX-nya ya itu FFA jatuhnya berarti ya? FFA. Mau dia apa-apain ya udah nggak apa-apa ya? Maksudnya yang penting blok headnya MX, bukan pakai build up ya. Oh. Itu nggak boleh. Kalau misalkan bloknya udah sambungan? Nggak apa-apa, yang penting kan 400 cc. Oh, oke. Itu nggak masalah? Nggak masalah. Kalau ya udah, berarti itu sepakat di situ. Regulasi yang lain sih mengikuti bebas-bebas aja ya, namanya FFA mas bebasnya gitu kok. Bebas.
Terus buat ridernya, Rider siapa nih? dua belah pihak itu sudah ada nama belum yang akan nanti? Sudah. Itu siapa ya dari Tekno? Mee, Adit Koko. sama di Koko. Oh, oke. Part 1 di sini rencana. Ini home away berarti nanti. Home away. Oh, oke. Terus gini. Kalau misalkan gini kok. Ini sih banyak yang berkembang kan, spekulasi pada akhirnya kan. Orang-orang itu pada berpikir, ini kita nggak tahu ya, setelah beberapa event berjalan, lalu hubungan baik Kohans, teman-teman Tekno itu dengan teman-teman Thailand, Bang Yai, itu sudah terjalin. Mereka berpikir ini ada teman-teman, nggak semua gitu, cuman berpikir mereka rata-rata gitu, mereka bilang wah ini pasti engine-nya ini import nih, kayak gitu. Pasti mereka berpikir seperti itu. Ya sebenarnya awalnya begini, pas kita ke Thailand, itu kita beli blok, aku beli blok ya. Itu blok dari, soalnya begini, pas aku di sini riset blok bore up ya, nggak ada yang bener. Bore up Ya, mau 68, mau 70, mau 72, udah coba, masalah terus. Kendalanya di apa kok? Airnya bocor lah. Oh, nyebrang ya? Gampang nge-gym lah. Boringnya Nggak kuat. Jadi pemasangannya kayaknya nggak bener. Akhirnya pas sana ngobrol, wah bagus nih. Pesen lah tuh blok. Melalui Korgus, beli 3 set atau 4 set gitu. Sampai sini coba. Akhirnya coba di porting, dicoba-coba. Itu bloknya 0 kok? 0. Belum korekan sama sekali? Oh. Masih buta. Head aja buta. Hotel rata berarti masih ya? Masih ya Rata. buta. Iya rata gitu kan? Tinggal cuma lubang 5 baut doang. Iya masih rata gitu kan? Belum ada mangkok-mangkoknya segala macem gitu? Mangkoknya kecil. Oh. Kayak empatak zaman dulu tau kan? Dibikin buta begitu ya? Nah, itu berarti part yang akan dipakai pun ya part itu berarti? Risetan itu yang tadi dari 3 blok awal itu, atau sudah ada pengembangan lagi yang akhirnya Kohan coba bikin di sini? Ya bloknya pengembangan terus, aku rubah lagi. Tetapi memang sana dari Thailand begitu? Iya, apa? blok. Oh, jadi bloknya bahannya dari sana. Ya 0 gitu blok gitu kan? Ya pasti kan Kohan kan gini. Ketika tuh barang nyampe 3 set gitu, itu kan karakternya pasti beda-beda tuh, korekannya tuh entah apanya yang beda, entah headnya yang beda kan pasti kan. Apa memang disamain semuanya gitu? Dari mana nih? Yang tadi beli awal 3 itu untuk risetan awal? 3 itu kan semua masih standar? 0. Masih 0? 0 kan? Dan itu kan pasti kan Kohan akan beda-bedain, iya kan? Pasti beda-bedain. Gitu, sampai akhirnya ketemu yang mana ya itu yang dijadiin paten. Nah iya benar. Kalau gini, ada tadi gue juga sempat ngeliat nih kok. Emang gue di depan lagi. Jadi sekarang itu teman-teman di Jakarta itu sudah ada yang mencoba nyambung tuh blok tuh kok. Tapi masih 59. Oh, kurang tahu. Iya. Udah ada. Nah, tapi kalau yang di Thailand itu kan sambungannya kan di atas tuh kok ya. Berapa inch? Nah, itu dari atas tuh. Kalau ini sambungannya ada di bawah kok. Ntar juga gue kasih lihat videonya deh. Berarti di blok bawah? Di blok bawah ya, di tengah adanya tuh. Adanya di tengah. Ntar gue ambil dulu handphone gue kok. Lanjutin dulu kok, kelarin dulu. Udah. Nih. Ini ntar gue tampilin nih teman-teman. Tuh sambungannya kan nggak di atas kok. Tuh di situ adanya tuh. Kan kalau setahu gue kan dia di atas itu kan harusnya. Tapi ini besi atas ini sampai bawah. Iya. Bukan sambungan di bawah, dari atas ke bawah itu. Nah, ini kan ada sambungan nih kok tadi Ini nih. sambungan nih, atasnya sambungan ini. Tetep ya? Sambungan. Nah, tapi ada ininya nih, tadi. Ini sambungan nih. Itu sambungan. Nah, boringnya kok. Tuh. Berarti dari atas sampai sini. Nah, iya tuh. Sampai bawah. Kalau yang setahu gue yang gue lihat gitu barang-barang yang dari sana itu kan dia hanya di atasnya aja tuh sedikit tuh kan. Kalau ini satu selongsong gitu kok. Gue lihat ini yang ngincup apa kagak ntar kalau dipakai ya. Cuy ini juga belum apa namanya. Lagi dikembangin juga sih. Yang model kayak gini gitu belum tahu ini kekuatannya seperti apa, terus secara fungsi dia kembali seperti normal enggak, apa ntar jangan-jangan malah ada kendala, kita nggak tahu ntar dia bocor atau enggak airnya nyebrang kayak gitu-gitu kok.
Ini beda kan? Kok berarti sama yang di sana kan nggak begini kan? Kalau Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Jadi dipanjangin ke bawah. Itu aja ya. Cuman kenapa orang Thailand tuh nggak mau dipanjangin ke bawah? Dia masih mau manfaatin electrofusion dari blok itu. Lebih minim gesekan dibandingkan boring besi. Makanya kenapa di atas itu, jadi yang bagian atas di boring besi itu nggak kena badan piston, dia cuma kena ring. Ya benar. Jadi jalurnya ring itu ya, bukan dia jadi badan jalurnya badan itu masih tetap kena electrofusion. Iya. Di situ. Tapi ada juga kan beberapa yang gue lihat tuh blok itu dikasih cincin tuh kuningan gitu kok. Kalau yang kok pakai model gitu nggak? Nggak. Dulu cincin. Dulu kuningan cincin. Nah yang kalau sekarang itu nggak gitu berarti ya? Kalau sekarang aku pakainya nggak pakai apa-apa. Kalau misalnya spek 155, 160, aku nggak pakai kuningan. Los aja? Standar. Karena kalau pakai kuningan kadang-kadang suka copot. Kurang seret ya? Ya susah lah. Iya. Oke, terus gini. Ada lagi, ya nggak nutup kemungkinan lah teman-teman. Mungkin Kohans itu sudah nyaman ketemu dengan karakter blok yang memang berasal dari Thailand. Itu sih sah-sah aja semuanya. Toh rata-rata juga sekarang kalau di Empataknya juga kan bilet. Kebetulan mungkin Empatak nggak ngurusin jalur lubang-lubang segala macam. Jadi mungkin pengerjaannya rumit, cuman nggak serumit 2 tak begitu kan. Itu udah harus ngurusin lubang-lubang transfer, lubang-lubang yang lain itu dipastiin nyamannya pakainya di Thailand itu. Main 500 besok berarti? 500. Kalau boleh tahu kok, engine kok yang besok kok pakai itu baru, risetan terbaru, atau motor yang sudah sering line up? Terbaru. Paling baru? Ya. Berarti baru lagi? Baru. Nggak pakai yang udah ada di segala macam, nggak ada? Nah, kapan nyetingnya berarti ya? Ini tanggal kan... 5. Tanggal 5. 21 hari... Katakanlah 20 hari aja 3 minggu berjalan kan. Cukup kira-kira kok? Cukup. Mulai minggu depan sih nyeting. Ini lagi siapin piston semua di reset semua dulu. Head itu jadi. Baru jadi. Mana itu headnya ya? Iya. Dan ini, gua kasih lihat nih headnya. Tuh. Begini. Jatuh lagi karetnya. Gak apa-apa, ini aja ada tulisannya nih. Kenapa kok? Nih, tuh. 1000 baht. Ini buat ongkos ngelas doang. Itu. Ini kan dilas nih. Oh, iya. Ini kemarin bubut si Wandi di sini. 1000 baht berapa? 400.000 ya? Ngelas tok. Iya. Oke. Ya. Memang nggak bohong lah ya. Kenapa pada akhirnya teman-teman di sini juga kan sudah mulai banyak yang bikin 59-an. Yang semua blok menurut gue itu masih semua dari sana. Belum ada yang make ke buatan sini gitu maksudnya. Mungkin di sini juga sembari ngeriset. Lu ada kepinginan nggak kok bikin aja misalnya lu coba, oh kan lu udah lihat nih segala macamnya. Aku coba create deh gitu di sini. Gimana ya? Mereka itu bedanya sama di sini gimana ya? Alat sih mungkin mirip-mirip ya. Cuman SDM-nya aja sih. Dia jarak pasang clearance-nya itu bener-bener kalau kita lihat sambungan tuh bener-bener nggak ada apa ya? Ya los aja gitu, nggak ada gerak nggak ada gitu ya. Iya emang. Kalau untuk ke depan sih ada. Rencana tuh bengkelan tuh mau buka ada mesin bubut. Bubut udah ada nih. Bubut kan sudah ada. Tinggal mau beli milling ke depannya. Kalau misalkan kita ngelibatin teman-teman yang biasa ngerjain blok atau mesin yang buat mobil, kan mungkin alatnya lebih presisi atau gimana? Sama aja kok ya? Sama aja ya? Sama. Ya udahlah kalau begitu. Berarti ya memang ya sudah. Apa yang terjadi sekarang memang kita harus akui di sana memang lebih baik begitu kan. Nah, kalau hubungan Kohans dengan Bang Yai, kalau gue lihat di sosmed itu
deket banget ya, meskipun gue tahu lu ngomong tuh agak susah. Harusnya lu pakai bahasa isyarat kan. Lu lagi di mana, misalnya lagi di tempat makan gitu kan, lu tetap bercanda gitu sama anak tekno. Ada choir Gus juga kan kadang. Menurut lu, dia seperti apa orangnya kok? Selain dia memang pembawaannya ke orang tua banget ya. Yang lu dapat apa deh dari dia gitu kok? Gimana ya, orangnya kalau aku tangkap ya, sebelum aku datang nih dia udah nggak semangat kayak apa, udah nggak fight-nya, udah inilah, udah lemes gitu loh, udah kan banyak yang muda-muda nih di Thailand nih, kayak Aor, kayak siapa banyak kan, Ernun, semua kan pada riset terus kan, si AB itu udah seperti udah ketinggalan zaman lah. Atau mungkin gini kok. Memang fase dia bukan sekarang. Udah, fasenya udah lewat. Iya, dia justru sudah dalam kondisi lagi menunggu, pengen pensiun lah di tuan ya kan. Pensiun. Begitu kita datang kan dia lihat kita nih kan anak-anak muda gitu kan, dia semangat lagi tuh. Jadi wah, greget lagi kan. Eranya dia tahun berapa berarti ya? Mungkin 2000-an ya, 2010 2000-an. Ya, usia berapa sih kok? 50-an. Hampir 60 kali. Hampir 60. Ya iyalah kalau dihitung misalkan usia produktif 35 sampai 4, katakanlah 40 tahun, berarti udah 20 tahun lalu, hitungan 20 tahun lalu. Kalau dari sekarang berarti tahun 2000. Tigaan berarti itu zaman dia lagi tinggi-tingginya lah ya. Dia punya semangat apa segala macam ya. Lalu kalau misal menurut gue nih, tidak semua mekanik itu seberuntung lo kok. Pada akhirnya bisa tukar pikiran dengan mekanik yang beda negara, yang mungkin suasana balapnya itu beda, nuansa kompetisinya juga beda kan kalau di sana dengan di sini. Sedalam apa kok misalkan lo ngobrol begitu, adakah masukan dari dia yang lo terima atau justru dia juga menerima apa yang sudah lo lakukan di sini gitu? Terima sih. Sama saling menerima sebenarnya. Cuman karena bahasanya itu kan susah kan. Iya. Cuma kalau dilihat nih, oh iya oke. Seperti kayak kemarin masalah motor yang Oboy. Yang mendadak-dadak. Nyeting kan itu kan mau eksibisi tuh sama Magadir. Oh iya, Magadir ya. Iya. Pas nyeting 11-1, 11-2, 11-1. Waduh, ini kenapa motor ya? Aku bilang waktu di gas itu nggak normal. Akhirnya si ABY datang dong. Bang Yai. Dia penasaran nih kenapa sih digeber-geber. Dia bilang membrannya kurang keras. Lidahnya nih, cerita lidah nih. Aku bilang bukan, ini bagian piston. Aku bilang enggak, coba rubah lidahnya. Akhirnya dirubah tuh masih siapa, ABY, Ponahep. Dirubah-rubah kan. Digeber-geber, oh sama ya, nggak ada perbedaan. Dicoba lagi setting kan, sama temnya mirip-mirip. Balik kan, akhirnya aku udah buka blok aja. Ternyata bener. Jadi piston ring 1 sama kayak gini. Itu single ring kok? 2. Oh double. Yang dipakai di sini pun tetap double. Saat itu maksudnya? Double. Oh double. Tapi ada single juga. Oh. Jadi di antara ini sama ini pecah nih. Oh retak. Ringnya? Bukan ringnya. Oh rumahnya? Dudukannya berarti? Ini sama ini retak. Begitu dibuka bloknya copot ini. Pluk. Yang ini pecah. Oh. Udah dong. Wah ini udah benar. Ganti pistonnya 1 ring. Satu set tuh semuanya? Ring-ringnya berarti? Ring baru semua. Tapi bloknya yang itu? Tetap pakai itu. Langsung. Udah 10-7. Waduh. Berarti pistonnya berarti. Akhirnya Mbak Habib bilang, oh iya oke bener berarti bener pistonnya. Tapi itu kalau teman-teman tahu ya, ketika saat itu mungkin hadir gitu pasti itu kan eksebisi. Pedoknya seberangan. Gadir tuh di sini tuh di dekat pintu masuk, Tekno di sebelah kiri tuh. Saat itu kondisinya lucu sih sebenarnya kalau menurut gua ya. Mau eksebisi tapi kan yang jadu 402, jadi time-nya kan kelihatan. Iya. Magadir pun juga ngalamin kesulitan yang sama karena saat itu kan gue di tempatnya Magadir tuh. Begitu time-nya 11, ayo Dir,
langsungin aja mainin. Tadi dulu dia masih mau nyeting gitu kata dia. Ya udah tungguin. Gak tahu begitu gue liat 10-7 gue ketawa ngakak kakaknya. Gak mau lo ngajakin, ayo Dir kita lepas. Ya aduh. Gue bilang lu gantian lagi nyeting. Mau diapain lagi? Oh udah mainin aja deh gitu. Lucu sih sebenarnya saat dia mendadak drag gitu tuh. Akhirnya ya sudah race kan di situ. Apa ya? Ya itulah momen dimana gue ketemu sama Bang Yai. Ngobrol sama beliau itu, terus gue ngobrol sama Mr. Taton. Ngobrol sama Mr. Taton, ditranslate lah sedikit-sedikit gitu. Yang jadi catatan gue adalah, biar bagaimanapun memang, ketika motor mereka main di sini, itu time-nya emang molor kok. Bener. Time-nya molor itu. Kalau di sana dia bilang itu bisa 6 atau 59 gitu. Yang menurut dia itu kendalanya di perekat. Lu nggak mau mencoba itu kok di sini. Perekat apa? Ban yang spray itu yang dia bilang itu. Sempat biar lebih lengket begitu. Bukan lem kali ya, spray. Cuman percuma, aspalnya beda. Aspalnya beda. Jadi kalau misal pun dipakein itu, ngefeknya nggak terlalu gimana-gimana banget. Mereka itu bukan aspal loh. Dia kayak semacam apa ya? Cor-coran, beton. Kayak beton, pokoknya halus. Cuman karena dikasih cairan, dibakar, terus di-spray-spraynya, jadi karetnya kan nempel tuh. Itu jadi lengket. Kalau kita cuma modal itu doang gitu, terus kita coba digading atau kita coba disentul gitu, nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh. Kenapa? Karena sentul itu kan teksturnya kan kasar. Iya, dia pori-porinya ya. Kita semprot nih, ke aspal hilang. Lembes ya, apa namanya, ambles. Iya. Nggak bisa, dia mesti yang halus. Nah kalau yang di Lanut Wonosari kan lumayan halus tuh, masih lumayan, masih ngebantu. Tapi kalau ketemu yang lain kayak di mana, Cicangkal ya, atau Cicangkal gimana aspalnya? Cicangkal aspalnya ya sama kayak Lanut sebenarnya, kayak di Gading, namanya sama-sama Lanut kan dia kan itu. Oh sama halus. Iya. Apalagi kan setelah sekarang ini kan udah disiram ulang ya. Itu dia lebih padat sih pori-porinya, lebih rapet gitu. Oh, ya mungkin bisa. Cuman kalau tadi lu bilang sama aja gitu, saya nggak gitu ngaruh ya. Buat apa gitu, misalnya dicobain juga gitu. Kalau emang sekiranya disemprot kagak ngefek juga. Dikit sih, kalau mungkin aspalnya halus iya ada. Tapi kalau misalnya kayak disentuh lah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, lalu gue sempet ngobrol juga dengan Mr. Taton itu, dia itu memesan ban yang khusus buat main di Indonesia ketika mereka datang kemarin. Sebenarnya gue harusnya konfirmasi itu kemarin-kemarin ya, gila nih gue udah ngelakuin berapa bulan baru ketemu ini. Jadi gue baru tanya ini gitu. Itu V-rubber kan, yang menurut gue belum lazim gitu. Teman-teman tuh pakai semua. Itu dia ring 17 tetap kok. 17. Lu udah pernah pakai itu? Udah. Waktu di sana? Di Lanut. Bukan, waktu di Thailand. Pakainya itu enggak? Kan waktu itu kan balapnya 18. Itu dia nggak ada ban khusus ring 18? Ada V-rubber. Nah, kalau menurut Mr. Taton kan itu nih yang 17 ini memang yang gue bawa ini memang pesanan khusus nih. Soft, super soft. Iya, kalau yang 18-nya bukan super soft, masih medium. Nah, komponnya nanti dia mau bikin yang 18 yang super soft. Oh. Lah, Kohan pakai itu nggak model sekarang? Kapan? Nggak, misalkan nanti mau race berikutnya begitu, itu udah pakai V-rubber itu belum? Di mana nih? Ya besok race atau next event race di IDW, di Lanut. Kayaknya masih V-rubber. Pakai itu. Berarti sekarang kan udah pakai itu berarti ya? Udah pakai V-rubber itu? Tergantung jokinya sih. Nyaman di mana? Cuman masih mereka joki-joki sini masih aku nyaman sama Itmedas. Oh. Ngaruhnya di mana sih kok? Dia cuman komponnya lebih soft doang. Lebih soft. Dan itu hanya belakang aja berarti, depan tetap aja pakai yang tetap. Oh. Jadi ya ketika main di Thailand, bannya itu sudah teksturnya, komponnya sudah bagus, ditambah perekat, terus ininya mendukung, maka itu bisa nolong sampai berapa, 02, 03 kali ya? Iya. Kalau di sini sih diterapkan begitu, tetapi aspalnya nggak ketemu, nggak bisa. Nggak bisa.
sudahlah kalau begitu. Gitu nggak bisa dipaksain gitu maksud Iya, gua. nggak bisa. Ya udah. Lalu kapan akan ada rencana mungkin lo ke tempat Bang Yai lagi, entah soan sekedar berkunjung Mungkin aja, bukan nggak akhir balap. bulan kali habis acara sama Wijaya. Itu mau ke sana lagi. Mau ke sana. Race. Bukan, kan Kabel Stesam sponsor acara MCC ya, di Thailand tanggal 30. Berarti lo bawa motor dari sini nggak? Wah, mampir sana aja ketemu. Ketemu sama ya ini ya. Ya, Soan aja ya. Udah. Koan lagi batuk. Nggak apa-apa. Jangan, udah. Lagi dong. Udah. Ini ngapain bentar lagi? Udah tambah lagi dong. Udah cukup. Udah cukup. Habis sampai ketemu ntar. Mudah-mudahan jadi di Sentul. Itu aja kok ya. Thank you kok. Kalau lagi seru juga. Kagak udah. Ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.